Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Diharapkan dalam video pembelajaran kali ini, dengan memahami video pembelajaran kali ini, anak-anak akan dapat memahami tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian diberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas tentang paragraf ya. Sebelumnya Ibu kaitkan terlebih dahulu, paragraf itu adalah bagian terkecil dari sebuah bacaan atau dari sebuah wacana, ya. Bahwa dapat disimpulkan sebuah wacana atau sebuah bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf. Nah, kita sekarang saat ini memfokuskan membahas tentang paragraf atau struktur paragraf. Apa saja yang ada di dalam satu buah paragraf tersebut. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan bahwa struktur paragraf atau di dalam sebuah paragraf itu ada satu buah ide pokok. Kedua, ada satu buah kalimat utama. Dan yang ketiga, di dalam sebuah paragraf itu terdapat beberapa kalimat penjelas. Nah, ide pokok itu adalah kata atau sebuah frase yang menjadi pembahasan dalam paragraf tersebut. Itu ide pokok, ya. Atau ide pokok itu adalah sebuah kata atau sebuah frase yang sering muncul dalam paragraf tersebut. Ya. Dan yang ketiga, ide pokok itu adalah sebuah kata atau sebuah frase yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, yang kedua, apa kalimat utama itu? Kalimat utama itu adalah kalimat ya yang terdapat di awal atau di akhir. Bisa di awal atau bisa di awal dan di akhir. Itu kalimat utama, ya. Nah, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, kalau dalam sebuah paragraf ada 5 kalimat, ya, ulang lagi strukturnya. Dalam wacana ada beberapa paragraf, ya. Di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Nah, gitu ya. Nah, di dalam kalimat ini, di dalam paragraf tersebut ada ide pokok. Nah, satu buah kalimat utama, satu kalimat utama ini bisa di awal atau kalimat pertama atau kalimat pertama dan kalimat terakhir. Itu kalimat utama. Kalian tinggal pilih di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang bukan kalimat utama. Dia menjadi kalimat penjelas. Karena mengapa dikatakan kalimat penjelas? Karena kalimat penjelas ini menjelaskan kalimat utama. Ya, itulah sepintas tentang struktur sebuah paragraf. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada poin yang pertama, yaitu tentang ide pokok. Ya. Nah, seperti Ibu sudah jelaskan tadi di awal tadi, ide pokok itu adalah bisa disebut dengan kata kunci, ya. Kata kunci itu bisa disebut dengan ide pokok. Nah, kata kunci atau ide pokok ini ada di dalam paragraf atau ada di dalam kalimat utama, ya. Nah, kata yang sering muncul itu bisa dikatakan dia menjadi ide pokok, ya. Atau hal yang menjadi pembahasan sebuah paragraf itu disebut dengan ide pokok, ya. Nah,
Selanjutnya, Ibu akan memberi contoh bagaimana kalian bisa menemukan ide pokok. Ya, tolong perhatikan paragraf yang Ibu tampilkan berikut ini. Ibu bacakan, kalian harus paham dengan bacaan tersebut sehingga kalian bisa menentukan ide pokok dengan tepat. Ya, simak. Budaya Bali terkenal karena alat musiknya yang berbeda. Ya, budaya Bali terkenal karena alat musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Ya, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Bu ulang kembali supaya kalian paham dengan isi bacaannya. Budaya Bali terkenal karena alat musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, hal pertama kalau kalian ditanya apa ide pokok dari paragraf tersebut, dalam pikiran dan benak kalian ada pertanyaan apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Itulah yang menjadi ide pokok. Nah, dapat disimpulkan bahwa ide pokok pada paragraf yang kita bacakan tadi adalah alat musik. Ya, mengapa alat musik ini menjadi ide pokok? Alasan pertama, bahwa alat musik ini adalah frase atau sebuah kata yang ada di kalimat utamanya. Ya, ingat ya, ide pokok itu harus ada tertulis di kalimat utama. Ya, nih, Ibu lihat alat musik. Ya, alat musik itu menjadi salah satu kata yang menjadi kalimat yang menjadi ide pokok ya yang terdapat di kalimat utama. Lalu mengapa alat musik ini menjadi ide pokok? Karena dapat kita simpulkan bahwa paragraf yang kita bacakan tadi itu ada bacaannya membahas tentang alat musik. Buktinya apa? Di kalimat penjelasnya, kalimat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Di kalimat kedua nih membahas bahwa rombongan Bali itu membunyikan alat musik. Ya, kan kata alat musik keluar lagi. Nah, cengceng namanya. Nah, alat ini yang dimaksud adalah alat musik. Alat musik itu terbuat dari kepingan simbal yang terbuat dari logam. Dan nyaring bunyinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalimat kalimat-kalimat penjelasnya menjelaskan tentang alat musik. Nah, sehingga karena hal tersebutlah dapat kita simpulkan bahwa ide pokok pada paragraf ini adalah alat musik. Semoga kalian bisa paham ya. Kita bahas lagi contoh untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, mudah-mudahan kalian lebih jelas dengan contoh yang kedua ini. Nah, perhatikan paragraf ini. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ibu ulang. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan baju putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Langkah mereka diiringi suara tifa, alat musik dari Maluku. Ibu ulang lagi, kalian simak, kalian pahami wacana ini, ya. Bacaan ini pada paragraf ini. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan baju putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nah, setelah kalian paham dengan bacaan ini, dalam paragraf ini dapat kita simpulkan apa yang dibahas dalam paragraf ini. Yang dibahas adalah rombongan dari Maluku. Nah, dapat kita simpulkan frase ini adalah menjadi ide pokok. Jadi apa ide pokok dalam paragraf ini? Rombongan dari Maluku. Mengapa rombongan dari Maluku dijadikan menjadi ide pokok? Karena pertama tadi,
frase ini ada di kalimat utamanya. Kalian lihat kalimat pertama, ya. Kalimat pertamanya rombongan dari Maluku. Itu bukti pertama bahwa dia bisa menjadi ide pokok. Bukti yang kedua, mengapa rombongan dari Maluku bisa disebut dengan ide pokok? Karena paragraf ini membahas tentang rombongan dari Maluku. Kalian lihat di kalimat penjelasnya, mana kalimat penjelas? Kalimat keduanya, ketiga, dan keempatnya, ya. Karena kalimat yang pertama menjadi kalimat utama, maka yang kalimat yang kedua, rombongan laki-laki itu menjadi kalimat penjelas, sampai kalimat terakhir itu menjadi kalimat penjelas, ya. Nah, kalian bisa bukti yang kedua, mengapa rombongan dari Maluku bisa kita katakan ide pokok, karena di kalimat-kalimat penjelasnya itu menjelaskan tentang bagaimana rombongan dari Maluku. Bisa dilihat dari bacaan, rombongan dari Maluku itu laki-lakinya mengenakan baju putih, jas merah, topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuannya mengenakan baju cili. Langkah mereka diiringi dengan suara tifa, yaitu alat musik dari Maluku. Nah, semuanya kan membahas tentang rombongan dari Maluku, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ide pokok paragraf ini adalah rombongan dari Maluku. Ya, nah itulah dua contoh bagaimana caranya menentukan ide pokok. Ya, nah mudah-mudahan dengan video singkat ini kalian bisa paham tentang materi yang Ibu sampaikan, khususnya ide pokok, ya. Jika kalian belum paham dengan penjelasan Ibu, kalian bisa memutar kembali video ini sehingga kalian benar-benar paham apa yang dimaksud dengan ide pokok, sehingga kalian bisa menentukan atau bisa mengambil kesimpulan yang mana sebuah ide pokok. Ya, nah selanjutnya untuk memperkuat kalian tentang pemahaman ide pokok ini, nanti akan Ibu berikan kalian latihan. Ibu berikan dua buah paragraf, lalu kalian tentukan mana ide pokoknya. Ya, tugas akan diberikan dalam bentuk Google Form. Nanti akan diberikan linknya pada Google Classroom kalian masing-masing. Ya, demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, sama-sama kita menutup pembelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.